Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua. Kembali lagi bersama Pak Eci untuk pembelajaran terkait dengan akuntansi keuangan lanjutan pertama, ya. Edisi pertama, nanti edisi keduanya setelah UAS memasuki ke semester ke-6 di Politeknik Keuangan Negara STAN. Baik, udah lama banget saya tidak melakukan uploading dari video pembelajaran, dan akhirnya sekarang ada kesempatan juga untuk merekam video pembelajaran kita, ya. Nah, oke, langsung aja. Pada video pembelajaran sebelumnya di nomor yang 6, ya, video ke-6, itu saya berbicara terkait dengan intercompany dari persediaan, gitu ya. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan. Jadi kita akan melanjutkan terkait dengan intercompany transactions yang berkaitan dengan tanah, gitu ya, land, atau karena nanti kita akan bahas. Jadi intercompany transactions itu kan kita berbicara tentang aset, ya, aset akun neraca, gitu ya. Neraca itu adalah aset ditambah dengan liabilities, aset sama dengan liabilities ditambah equity, ya. Nah, nanti intercompany asset itu apa aja, gitu ya. Kemarin di sebelum UTS, gitu ya, kita sudah bahas tentang persediaan, ya. Persediaan, kemudian sekarang kita akan bahas tentang PPE, gitu. Nah, PPE ini dibagi dua. Ada yang depreciable, non depreciable asset seperti land yang tidak dapat didepresiasi, sama yang di depreciable asset atau ya buildings dan kawan-kawan, seperti itu ya. Nah, nanti liabilities gitu. Nah, jadi ini udah lengkap ya, persediaan ini aset tidak lancar, PPI ini persediaan ini aset lancar gitu ya, aset lancar atau current asset. Kemudian PPI ini adalah non current asset. Nah, kemudian di AKL juga kita akan membahas terkait dengan liability gitu ya, atau kewajiban. Nah, kewajiban ini digabungkan antara kewajiban yang jangka panjang dan kewajiban jangka pendek gitu ya. Jadi CL ditambah dengan NCL. Nah, hanya saja kita akan fokus lebih ke NCL-nya saja, yaitu terkait bonds gitu ya, bonds payable. Nah, seperti itu. Nah, nanti lanjutannya adalah tentang ekuitas. Nah, ekuitas ini nanti ada di pertemuan terakhir ya, pertemuan kalau di PKN saya itu pertemuan 14-15 gitu ya. Nah, ini kita akan membahas terkait dengan apabila ada transaksi penerbitan gitu ya. Apakah intercompany, Pak? Ya, penerbitan saham ya. Ya, intercompany juga sih sebetulnya ya. Dia bisa upstream atau downstream, cuman kita tidak memakai istilah itu untuk transaksi ekuitas gitu ya. Nanti ada penerbitan bab tentang perubahan kepemilikan gitu ya, persentase perubahan kepemilikan gitu ya, ownership. Nah, ownership ini nanti ketika kepemilikan ada dua gitu ya, pembilang sama penyebut. Pembilangnya itu adalah jumlah saham yang dimiliki oleh si P terhadap saham si S gitu ya, dibagi dengan number of share outstanding dari saham si S gitu ya. Nah, misalkan P memiliki number of shares-nya adalah misalkan ini 1000 gitu ya. Nah, P membeli 100. Nah, kalau dia memiliki derajat pengendalian berarti 50% ya. Nah, di atas 50%. Let's say ini 600 gitu ya. Nah, berarti di sini kepemilikannya adalah 600 dibagi dengan 1000 atau 60% gitu ya. Nah, pada dasarnya nanti kita akan belajar juga kalau bisa berarti perubahan kepemilikannya ada dua. Ada yang pembilangnya berubah atau ada yang penyebutnya berubah gitu ya. Pembilang dan penyebut. Nah, kalau si pembilangnya berubah, artinya si P bisa membeli saham tambahan. Dari siapa? Dari si S. Nah, kalau gitu ini seperti intercompany juga ya, intercompany equity gitu ya. Nah, begitu juga sebaliknya. Si P bisa menjual sahamnya kepada siapa? Kepada bukan si S maksudnya, kepada si NCI dari si S gitu ya. Seperti itu. Nah, ini sebetulnya intercompany juga, tapi bukan antara P dengan S ya, tapi antara P dengan si NCI. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau berbicara tentang intercompany untuk equity itu bahasanya adalah antara P selaku controlling interest dengan si NCI-nya atau non controlling interest.
Akan tetapi ini tidak kita istilahkan sebagai intercompany transactions gitu ya. Yang dimaksud dari intercompany transactions adalah antara P dan S saja gitu ya. Sehingga kesimpulannya adalah kita akan belajar mengupas lebih dalam terkait dengan bagaimana transaksi antara P dan S gitu ya yang melibatkan aset tetap ya PPE, kemudian yang melibatkan nanti kewajiban tidak lancar gitu atau non current liabilities berupa bonds payable ya. Nah, ini fokus yang akan dibahas setelah UTS di semester kelima atau tingkat 3 di Politeknik Keuangan Gerasan. Oke, langsung aja. Kalau gitu, terkait dengan apa namanya tanah, nah ini tanah adalah aset yang tidak dapat disusutkan ya. Nah, kita akan bahas bagaimana downstream sama upstream, bagaimana juga cost method maupun equity method, baik untuk downstream maupun untuk upstream gitu ya. Nah, pertama adalah ketentuan yang harus kita pahami dulu. Nah, ketika berbicara tentang intercompany atau transaksi antara induk anak untuk aset tetap yang tidak dapat disusutkan, land tidak dapat disusutkan ya, kalau disusutkan itu beda lagi. Maka ini akan menimbulkan unrealized profit sama unrealized loss ya. Bisa dua ya, bisa profit atau loss gitu ya. Dari sudut pandang konsolidasi. Nah, kenapa? Karena logikanya adalah P ya, jual tanah ke S gitu ya. Nah, kemudian S jual tanah ke outside party gitu atau kepada ya pihak luar gitu. Misalkan pada A gitu kan ya. Nah, di sini misalkan P jual tanah, ini land gitu ya. Kita berbicara tentang land. P memiliki cost tanahnya 1.000, let's say seperti itu. Dijual ke S dengan harga 1.200. Kemudian dari S dijual ke A di harga 1.500. Nah, ya. Dari sini berarti ada gain. Pertama gainnya 200 ya, antara 1.000 dengan 1.200. Kemudian 1.200 ke 1.500 adalah 300. Nah, kalau kondisi unrealized ini adalah ketika 200 ini belum terrealisasi, artinya belum dijual, si tanah ini masih ngendep di si S, di neracanya si S, dan belum dijual ke si A gitu ya. Nah, itulah yang dimaksud dengan unrealized ya. Maka unrealized 200 ini harus dihapus gitu ya. Kenapa? Karena dari sudut pandang konsolidasi itu adalah jeruk makan jeruk gitu ya. Ini adalah satu entitas ya. Kita menganut entity teori ya. Ini adalah satu entity. Nah, karena satu entity maka tidak dapat transaksi antar tubuh dengan tubuh kiri dengan tubuh kanan gitu ya, maka itu samanya jeruk makan jeruk, maka tidak boleh mengakui adanya gain atau loss, sehingga seolah-olah tidak terjadi penjualan. Maka si tanah harus dicatat senilai 1.000 ini, nilai tercatatnya, cost-nya si P ya. Nah, itu dari sudut pandang konsolidasi, sehingga yaitu 200 ini ya, unrealized profit atau loss ini harus dieliminasi ya ketika kita bikin konsolidasi. Siapa yang bikin konsolidasi? P gitu ya. Nah, kemudian jurnal penyesuaian untuk mengeliminasi unrealized profit sejenis seperti ini, sejenis seperti unrealized profit untuk loss tapi tidak identik. Nah, intinya mah kalau kita mau menghapus unrealized profit ya konsepnya masih sama gitu ya. Unrealized profit itu nanti akan mengurangi dari si net income konsolidasinya gitu ya. Seperti itulah kurang lebih. Nah, kemudian di sini unrealized profit loss untuk inventory ya akan self correcting. Nah, ini perbedaannya ya, kalau di video sebelumnya di UTS itu kita membahas tentang inventory. Ya, kalau inventory ini kan tahun ini dibeli, tahun ini tahun depannya udah pasti dijual gitu ya. Nah, kalau dia land itu kan aset yang tidak tetap, artinya si S ini bisa jadi dijual ke si A-nya dalam waktu lebih dari 1 tahun gitu ya. Nah, seperti itu. Sehingga apa? Maka beda dan inventory. Kalau inventory transaksinya tahun ini dijual ke si P, dijual ke si S, ini downstream ya kalau dijual ke si S. Kalau upstream berarti S ke P gitu ya, kebalikannya. Nah, kalau dia downstream ke si S gitu ya, kalau inventory tahun depannya pasti kejual oleh si S gitu ya, ke pihak lain. Nah, kalau tanah ya belum tentu gitu ya. Tanah ya belum tentu. Nah, maka ini maksudnya serupa tapi tidak identik. Kemudian yang kedua, yang inventory self correcting tadi ya, tahun ini beli jual ke si S, S tahun depan pasti jual ke si A. Itu kalau inventory. Ya, kemudian kalau unrealized profit untuk plan aset ya tadi ya akan tersimpan di asetnya si S sampai dengan si S jual ke si A. Kapan? Nggak tahu kapan. Bisa lebih dari 1 tahun atau kurang dari 1 tahun, gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana Pak kalau lebih dari 1 tahun? Ya, kalau lebih dari 1 tahun, maka kita akan melakukan eliminasi unrealized profit tersebut setiap tahun.
Nah, itu konsepnya ya. Oke, nah next. Ini contohnya ya. Jadi ketika transaksinya downstream dari P ke S gitu ya, dari P ke S, maka dan ini kita bahas tentang dari sudut pandang cost method gitu ya. Maka laba atau rugi atas penjualan tanah harus dieliminasi. Yang tadi ya, gain-nya harus dieliminasi karena dari sudut pandang konsolidasi laba rugi itu tidak ada, dan yang ada adalah transfer kepemilikan tanah ya. Tadi ya, bahwa dari ini 1.000, kemudian ditransfer ke S 1.200, kemudian dari CS ditransfer ke A, dijual ke A 1.500 ya. Nah, misalkan ini transaksi terjadinya di tanggal 1 Januari 2021. Nah, ini di A tahun 1 Januari 2025 misalkan ya gitu ya. Maka profit yang sebesar 200 ini nanti akan direalisasi ketika di tahun kapan? Di tahun 2025 gitu ya. Seperti itu. Nah, ini yang sehingga dari tahun 2021 sampai 2025 ini namanya unrealized profit. Ya, ini harus dieliminasi. Nah, gitu ya. Sehingga yang dilaporkan selama 2021 sampai 2025 harus tetap 1.000 dari sudut pandang konsolidasi. Nah, kemudian demikian juga halnya dengan akun tanah ya. Yang dilaporkan akan terlalu tinggi tadi ya. Berarti kan si S ini akan mencatat tanah sebesar 1.200 ya. Nah, padahal dalam 1.200 ini sudah termasuk 200 unrealized profit gitu ya. Nah, maka 200 ini harus dieliminasi ya. Agar dari sudut pandang konsolidasi tanah disajikan sebesar nilai tercatatnya, yaitu sebesar berapa? Sebesar 1.000. Nah, gitu ya. Jadi nanti sepanjang 2021 sampai 2025 ya 200 ini akan kita ulang-ulang terus gitu ya, akan dieliminasi terus gitu ya. Nah, hanya saja nanti jurnal eliminasi agak sedikit berbeda antara tahun pertama sama tahun kedua gitu ya. Nah, sehingga sampai dengan tahun 2025 nilai secara konsolidasi nilai dari land harus sebesar 1.000 ini, sebesar nilai tercatat. Nah, itu kalau downstream. Nah, baik, sekarang contohnya kita melihat ya, Prita membeli jadi seperti transaksi ini gitu ya, kita coba tuangkan dalam bentuk jurnal. Oke, sekarang kita baca. Prita membeli 90% saham Sinta pada awal tahun 2015 senilai 270.000 ya, ini cost-nya berarti ya. Ingat ya, ada cost gitu ya. Kemudian ada fair value, nah ada book value gitu ya. Oke, kita lihat dulu di sini. Ekuitas Sinta saat itu terdiri dari capital stock dan RE. Nah, untuk tahun 2015 Sinta melaporkan net income 70.000 dan tidak ada dividen. Nah, pada tahun 2015 Sinta juga menjual tanah secara tunai, Prita menjual tanah secara tunai ke Sinta seharga 50.000. Oke. Yang pertama di sini. Berarti di sini cost-nya 270 gitu ya. Book value of equity-nya pada saat itu adalah 200 ya ditambah dengan 100 gitu ya. Sama dengan 300. Ini book value-nya. Nah, sekarang 270 ini sama dengan 90% ya. Nah, berarti kita biasa kan menghitung berapa karena nilai NCI tidak diketahui, nilai wajarnya, maka kita bisa langsung 100/90 gitu ya. 100/90 di 100% kan, dikali dengan 270. Berapa ini? Sama dengan 300 ya. Nah, artinya cost-nya kalau dia 100% ya adalah 300, book value juga 300. Maka dalam hal ini adalah ya fair value kita asumsikan juga sama ya. Tentunya sama gitu ya. Karena pada saat itu kan harus direvaluasi ya. Revaluasi ya walaupun tidak disebutkan di soal, tapi kita bisa asumsikan bahwa ini sama dengan book value ya. Kenapa? Karena memang tidak ada jalan lain gitu. Tidak ada jalan lain ya. Tidak diketahui di soal, kemudian juga di sini cost-nya juga 300, tidak ya kalau fair value-nya lebih besar gitu ya, berarti nanti ada bargain purchase ya, tetapi di sini yang dimaukan dari soal ya tentunya adalah sederhana ya, artinya dalam hal ini fair value pun akan senilai 300 juga ya, sehingga cost sama dengan fair value sama dengan book value sama dengan berapa? 300 ya. Oke, nah ini contoh yang sederhana sebetulnya. Jadi kita ingin melihat tanpa ada ekses atau embel-embel apapun ya, bagaimana dampak dari intercompany land ini terhadap si net income konsolidasi. Nah, itu yang dimaukan dari contoh ini. Oke, nah sekarang
Kemudian di sini net income-nya adalah 70.000 dan pada tahun 2015 ada intercompany land ya sebesar seharga jual tanahnya seharga 50.000 ya dari Prita ke Sinta, cost-nya adalah 40.000. Berarti kalau kita gambarkan ya P ya ini S ya cost-nya adalah 40 dijual ke S harga 50 gitu ya di tahun 2015 ya. 2015. Nah, oke, dari sini berarti ada 10.000 gain gitu ya. Gain. Nah, sehingga apa? Gain inilah yang dimaksud dengan kalau selama tidak ada keterangan kapan terjual, maka sampai dengan 2015 dan seterusnya ini dianggap sebagai unrealized profit dan ini harus dieliminasi. Kapan eliminasinya? Pada saat penyusunan konsolidasi, ya. Nah, sekarang kita lihat kalau jurnal aslinya apakah unrealized profit ini dihapus? Jawabannya tidak, ya. Nah, kalau untuk jurnal aslinya yang seperti ini gitu ya. Karena dia downstream berarti cash pada land pada gain gitu ya. Kemudian di sini si S akan mencatat 50.000 land-nya. Nah, seperti itu ya. Nah, maka di sini yang dihapus adalah gain yang ini ya. Gain yang ini yang dihapus ya. Nah, seperti itu ya. Jadi gain-nya yang 10.000 inilah yang harusnya dihapus secara konsolidasi ya. Oke, nah sekarang di sini ini jurnal aslinya. Nah, jurnal aslinya cukup seperti ini. Artinya apa? Artinya ini tidak ada yang namanya unrealized profit kalau untuk jurnal asli ya. Nah, jadi sepanjang tahun berjalan 2015 ya 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2015 ini jurnal tetap ada gitu ya. Masing-masing membuat jurnal ini. Ya, masing-masing mencatat ini dalam neraca P maupun neraca S. Tapi begitu di akhir tahun yang bikin konsolidasi kan si P. Nah, maka P harus wise dan harus bijak melihat secara entity teori bahwa oh ini adalah intercompany transactions dan ini harus dihapus gitu ya. Seperti itu. Nah, oke. Nah, sekarang bagaimana jurnal eliminasinya? Nah, eliminasinya berarti gain on sale land P ini ya, ini kan milik si P ya. Itu kita hapus, eliminasi kita taruh di debit. Kemudian land-nya milik si S ya, S-nya overstated sebesar 10.000 ya. Harusnya kan ini kita ganti menjadi 40 ya, senilai nilai tercatatnya. Nah, jadi land P harus sama dengan land S. Nilainya berapa? 40.000. Dan kita kurangi dengan 10.000 gitu ya. Nah, terus ini sisa jurnal kalau jurnal terkait intercompany profit unrealized profit dari si tanah, kita hanya dan tahun pertama gitu ya. Ini tahun pertama, kita hanya mencatat ini saja. Gitu ya. Nah, sisanya apa? Sisanya kita mencatat eliminasi dari si apa? Dari si beginning retained earnings-nya gitu ya. Nah, seperti itu dari beginning retained earnings yang ini nih. Oh ya. Nah, karena tidak ada ekses, maka beginning ketika dan belinya juga sejak awal tahun gitu ya. Maka ini 100 dan 200 gitu ya. Nah, tinggal 90% kali 300. Nah, nilainya berapa? Nilai cost-nya 270.000. Nah, pasti sama. Gitu ya. Nah, pasti sama 300 dikali dengan 90%. Pasti sama. Gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini kalau contoh yang sederhana. Nah, kemudian bagian NCI-nya gimana? Bagian NCI-nya ini NCI 1 Januari. Nah, karena selama tahun berjalan NCI itu sama kayak investment in S ya, dia akan bertambah dengan adanya pengumuman net income gitu ya, dan akan berkurang dengan adanya dividen gitu ya. Nah, sehingga di sini kita catat NCI expense. NCI expense-nya juga per tanggal 1 Januari ya. Periodenya 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2015 gitu ya. Nah, jadi langsung 12/12 atau sama dengan 1 dikali 10% dikali net income-nya. Karena tidak ada dividen, maka tidak perlu mencatat dividen di sini ya. Maka langsung masuk semua 7.000 ini masuk semua menambah saldo dari NCI tanggal 1 Januari ya. Sehingga nanti total NCI per 31 Desember tinggal ditambahkan 37 gitu ya. Nah, investment in S-nya berapa? Investment in S-nya karena ini cost method, ya udah maka tetap 270 tidak berubah kalau dia cost method ya. Setiap tahun nilainya adalah tetap ya. Nah, kalau equity method nanti ada sedikit penyesuaian ya sama ya 90% dikali dengan 70.000. Nah, nanti ini akan menambah investment in S di tahun 2015. Nah, itu kalau equity, tapi kita bahas cost method ya.
Nah, oke, kemudian kalau jurnal ini tahun 2015, jurnal tahun pertama ya 2015. Nah, bagaimana dengan jurnal tahun kedua dan seterusnya, Pak? Nah, kalau jurnal tahun kedua, maka di sini ya, karena belum terjual si LAN-nya, maka LAN akan dilaporkan selalu lebih tinggi sampai dengan saat dijual. Let's say dijualnya itu di tahun 2020 gitu ya. Maka sepanjang dari tahun 2015, tahun pertama, tahun kedua, ketiga, keempat, sampai dengan tahun kelima di 2020, ini akan dicatat LAN-nya terlalu tinggi. Maka akan muncul eliminasi. Kalau di tahun pertama eliminasinya cukup seperti ini ya, gain on sell, ya, gain pada LAN gitu ya, sebesar 10.000. Nah, kalau cost method di tahun kedua sampai tahun kelima, atau let's say tahun kelima dijual gitu ya, nah, sampai tahun keempat gitu ya, di tahun 2019, maka jurnalnya itu gain-nya diganti dengan return earnings. Nah, seperti ini ya. Jadi ini RE pada LAN. Sebesar berapa? 10. Nah, bagaimana kalau dijual, Pak? Nah, kalau dijual kita lihat ke slide yang selanjutnya ya. Sehingga ini jurnal eliminasi tinggal di-plotting aja ke dalam kertas kerja, hasilnya adalah seperti ini ya. Oke, next sekarang. Kalau dia dijual ya tadi ya, ketika tanah yang dibeli oleh dijual lagi ke pihak luar, maka konsolidasi akan mengakui laba yang sebenarnya ditangguhkan ya. Nah, artinya apa? Artinya sebelumnya kan gain on sale ini dianggap sebagai unrealized profit dari sudut pandang konsolidasi, sehingga dieliminasi ya. Gain-nya ditaruh di debit, ya, land-nya ditaruh di kredit. Ini tahun pertama. Tahun kedua berarti tinggal RE pada land. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa RE, Pak? Gitu ya. RE karena si gain-nya itu kan nanti akan masuk ke return earnings gitu ya. Nah, maka return earnings-nya akan overstated ya. Nah, pada tahun setiap tahun return earnings akan overstated sepanjang tanah itu belum dijual. Ya, oleh karena itu maka agar return earnings-nya normal ya, maka RE-nya harus taruh di depo ya. Land juga sama, land akan overstated terus ya, akan mengandung unsur 10.000 tadi ya. Maka harus dikurangi juga setiap tahun. Nah, itu untuk jurnal eliminasinya ya. Ingat, eliminasi ini jurnal untuk potretan saja yang dibuat oleh si P ya, tidak muncul di jurnal asli sehingga tidak masuk ke T account-nya si P. Tapi ini cukup potretannya saja. Nah, sekarang kalau dia dijual gitu ya, maka yang tadinya ini dieliminasi, ini tinggal diakui secara konsolidasi gitu ya. Konsolidasi mengakui laba yang sebenarnya ditangguhkan. Ya, artinya gini, ini P gitu ya, ke S, kemudian ke A gitu ya. Ini misalkan tahun 2015, kemudian dijual ke A di tahun 2015 gitu ya. Dijual ke S kemudian di tahun 2020 dijual ke A. Let's say ini 40, ini 50. Nah, let's say ini 60 gitu ya. Nah, maka sepanjang tahun 2015 sampai 2019 gitu ya, maka ini di 10 ini akan dicatat sebagai unrealized profit. Dan ini harus dihapus secara konsolidasi. Nah, ketika di tahun 2020, titiknya adalah ini, gitu ya, dia dijual seharga 60.000, maka sebetulnya dari S ke A ini ada untung sebesar 10. Ya, seperti itu ya. Nah, maka ini yang dimaksud konsolidasi mengakui laba yang sudah ditangguhkan. Artinya 10.000 penjualan dari P ke S, ya, 10.000 gain, ya, yang tadinya dianggap sebagai unrealized profit, ketika di tahun 2020 akan diakui, ya, secara konsolidasi. Sehingga apa? Sehingga 10.000 ini nanti akan ditambah dengan 10.000 dari S ke A, ya, gain dari hasil penjualan tanah dari S ke A. Sehingga total labanya di tahun 2020 secara konsolidasi adalah 10 ditambah 10 sama dengan 20. Gitu ya. Nah, jadi seperti bila penjualan kepada pihak luar menimbulkan keuntungan, maka laba konsolidasi adalah laba induk ditambah laba anak. Ya, atau sama dengan harga jual ke pihak luar dikurangi dengan harga buku asalnya. Samanya dengan 60 dikurang 40. Gitu ya, sama dengan 20. Nah, kayak gitu. Jadi enak nih kalau kenapa beli perusahaan agar bisa dilakukan intercompany transaction seperti ini, dan kita jual ke anak, nanti anak jual ke pihak luar, sehingga ketika terjadi penjualan ke pihak luar, labanya 2 kali lipat gitu ya. Laba dari induk ke anak, nanti anak ke pihak luar juga diakui sebagai laba secara konsolidasi. Nah, seperti itu. Nah, oke, nah sekarang gimana jurnalnya ketika kita menjual dari induk ke si anak? Dari si anak ke pihak luar. Nah, ini ada beberapa skenario ya.
Nah, jadi seperti ini ketika dia menjual kepada pihak lain, misalkan harga jualnya 60.000 gitu ya, maka si S akan mencatat cash pada land 50.000, pada gain 10.000 gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, di sini ya si anak si pada saat akhir gitu ya. Pada saat akhir sebelumnya kan ini kan 2015 dijual 2020, berarti selama 2016 gitu ya sampai 2019 gitu. Dia akan selalu mengeliminasi unrealized profit. Nah, di tahun kedua atau di 2016 jurnalnya adalah RE pada land gitu ya. Nah, sebesar 10.000. Nah, dari sini berarti nanti pada dasarnya gitu ya, apa namanya si gain-nya ini akan dimunculkan kembali. Kapan? Pada saat dijual ke pihak luar. Nah, seperti itu konsepnya. Ya, sehingga kalau kita lihat secara konsolidasi gitu ya, ini 10.000 ditambah dengan gain on land, gain on sale of land ya, ini juga 10.000. Dari mana? Dari yang tahun 2015 gitu ya. Sehingga totalnya adalah 20. Nah, dan seperti itu seterusnya ya. Kalau misalkan nanti apa namanya misalkan harga jual 65, maka bentuknya akan seperti ini gitu ya. Tetap ya retain earnings ya pada gain on sale of land ya 10.000 ya. Ya, yang gain on sale of land yang 15.000 ini muncul di buku S saja, tapi nanti dijumlahkan secara konsolidasi ya. 65 10 ditambah dengan 15 ditambah dengan 10 ya. Nah, jadi hasilnya adalah 25. Nah, bagaimana kalau rugi misalkan ya tanahnya rongsor, tidak ada nilainya lagi, maka langsung dicatat loss pada land ya. Nah, maka untuk eliminasi tetap RE pada gain on sale yang atas ya 10.000-nya kita akui di tahun ke-5 atau di tahun ke-2020. Nah, nanti total kerugiannya ya adalah 50 dikurang dengan si 10.000 sama dengan 40. Nah, seperti itu. Ya, jadi itulah yang harus dilakukan oleh si P ya. Jadi ketika pada tahun kelima atau pada tahun 2020 atau ya mungkin di atas tahun kedua gitu ya, dia dijual ya. Seperti itu. Ya, jadi kita tahu jurnal tahun pertama gain pada land eliminasinya ya, jurnal tahun kedua RE pada land, dan jurnal ketika dia dilakukan penjualan ke pihak luar oleh si S gitu ya, maka kita munculkan kembali gain on sale-nya, kita akui sebagai realize ya. RE pada gain on sale ya, seperti itu. Nah, itu aja. Bagaimana kalau equity method? Nah, kalau equity method pada dasarnya sama aja dengan si cost method gitu ya. Hanya saja di sini kita cuma tinggal kalau equity method jurnal aslinya nanti ditambah ini ya, investment in S untuk mengakui net income, dan yang kedua unrealized profit ya, seperti itu. Untuk mengakui apa namanya? Mengurangi si income from S. Nah, seperti itu. Jadi kalau untuk equity method maka ada jurnal tambahan, jurnal yang terkait untuk intercompany-nya adalah kita akan melakukan penyesuaian terhadap si income from S yang belum terrealisasi. Ini akan mengurangi income from S ya. Income from S pada si investment sebesar 10.000. Ini jurnal aslinya. Tetapi kalau untuk jurnal eliminasinya itu sama aja dengan yang cost method. Gitu ya. 10.000 juga nih sama gitu. Nah, kemudian apa namanya? Sama aja. Di tahun keduanya, nah ini sedikit berbeda gitu. Kalau di tahun pertama maka gain on sale pada land, gitu ini eliminasinya. Sedangkan kalau di tahun kedua gitu ya, dan tanah itu belum terjual, maka jurnalnya seperti ini. Jurnal eliminasinya adalah investment in S pada. Nah, pertanyaannya, kenapa investment in S, Pak? Ya, kalau cost method kan ini bukan investment in S, tapi ini adalah RE, gitu ya. Nah, kenapa untuk equity method investment in S? Karena kuncinya ada di jurnal yang atas. Nah, yang ini. Ya. Ketika equity method, maka si net income-nya udah benar. Yang unrealized profit-nya itu udah dihapus melalui jurnal income from S pada investment besar 10.000. Artinya jurnal ini kunci bagi equity method. Artinya income-nya udah benar, ya. Akan tetapi pasangannya adalah investment in S. Nah, investment in S-nya akan understated, gitu ya. Nah, that's why ya, investment in S-nya understated, maka ketika eliminasi investment in S-nya harus ditambahkan ya agar normal, agar jadi benar kembali. Nah, kalau yang lainnya udah ya, tadi lainnya seharusnya tidak diakui sebesar ya ada unrealized profit ya, unrealized profit 10.000 ini yang akan menambah nilai land.
dan ini harus dibuang secara konsolidasi. Maka land-nya ditaruh di kredit. Nah, seperti itu. Jadi kalau secara konsolidasi gitu ya, perbedaan antara cost sama equity untuk intercompany land terletak pada ini doang ya, pada ketika di tahun kedua ya. Kalau di tahun pertama masih sama, gain pada land ya. Di tahun kedua, ini tahun pertama ya, di tahun kedua dan seterusnya, maka di sini akan dicatat investment in as pada land. Itu kalau equity. Kalau cost method RE pada land gitu ya. Nah, itu perbedaannya antara equity dan cost method ya. Nah, tapi kalau di jurnal eliminasi lainnya ya, maka kita ada tambahan nih. Nah, tambahan untuk ini ya, mencatat eliminasi income from S ya. Sebesar berapa? 53.000 dari yang atas kan. Ini kan jurnal aslinya 63, kemudian dihapus unrealized profit 10.000, maka ini netnya adalah 53. Nah, maka income from S-nya dihapus ketika dikonsolidasi. Nah, seperti ini ya, ada jurnal eliminasi tambahan yaitu income from S pada investment sebesar 53. Nah, income dikurang unrealized profit. Nah, itu untuk equity method ya. Oke. Nah, bagaimana kalau ada transaksi upstream? Nah, ketika upstream maka kita akan bahas pada video yang selanjutnya. Oke, itu aja yang bisa Pak Eci sampaikan. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Terima kasih.